Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya. Hari ini edisi Kamis 9 Mei 2024. Mari sejenak bersama kita beribadah kepada Tuhan untuk bersama-sama dalam sukacita mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kami, yang berkat-berkat-Nya selalu mengalir dan berkelimpahan. Bersyukur pagi ini Tuhan, kami diberi lagi kesempatan dan dipersekutukan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami menjalani hari ini dengan harapan bahwa kami akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kami akan menjalani di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, dan hanya bimbingan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukannya. Kami sudah sedia mendengarnya, berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama, kita renungkan dari Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita mendengarnya dan merenungkan lalu melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan yang kita dengar ini kita diarahkan merenungkan satu tema, diteguhkan dengan tanda-tanda. Diteguhkan dengan tanda-tanda. Saudara-saudara, Injil Markus berakhir dengan kisah kebangkitan Yesus dan penampakan diri sebelum ia mengutus murid-muridnya dengan satu amanat agung untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Itu di ayatnya yang ke-15 dari pasal 16 ini. Pengutusan itu disertai dengan penegasan mengenai perjanjian baru atau perjanjian terakhir, bahwa bagi yang percaya akan diselamatkan. Pengutusan itu juga diteguhkan dengan jaminan bahwa tanda-tanda akan menyertai pemberitaan mereka. Nah saudara, demikian yang terjadi, bahwa pemberitaan murid-murid Yesus disertai dengan tanda-tanda. Dalam ayat 18, beberapa dari tanda-tanda yang dimaksud itu disebutkan. Lalu tanda-tanda apakah yang menyertai perjalanan pemberitaan Injil sampai pada masa kini? Tanda-tanda yang berupa mujizat memang jarang dicatat. Namun darah para martir pun dimengerti sebagai tanda. Bahkan disebut sebagai benih gereja. Keberanian dan kerelaan berkorban demi kebenaran adalah suatu yang tidak biasa dan hanya dimungkinkan oleh kasih Allah. Pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas yang berpusat pada Tuhan juga dapat dihayati sebagai bagian dari tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil di masa sekarang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pemberitaan Injil yang kita lakukan disertai dengan tanda-tanda dari Tuhan? Apakah hidup dan kerja mencerminkan bahwa kita sungguh adalah utusan yang telah dan sedang menikmati Injil? Pengajar yang berwibawa adalah dia yang menghidupi pengajarannya
Pengajar yang hanya pandai berbicara akan diragukan. Ibarat guru olahraga, ia tidak mungkin mengajar berenang kalau ia sendiri tidak bisa berenang. Seorang petani yang menikmati dan memberitakan Injil secara utuh akan sangat berwibawa dan efektif jika keteladanannya dalam bertani berdampak positif bagi sekitarnya, bagi segala makhluk. Jadi, jadikanlah hidup saudara sebagai hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang berbuah dan menjadi berkat bagi lingkungan. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sudah dimungkinkan untuk bisa menyembah Tuhan, beribadah, dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu dekat dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami terus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang terus bersaksi dan terus menikmati tanda-tanda yang menyertai dari Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan tersendiri bagi semua kami yang mendengarnya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak menjadi seorang yang hilang pengharapan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa dengan keberadaan itu kami sanggup dan kami mampu untuk memberitakan Injil. Bapa di sorga, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang selalu rindu dan aktif dalam mengikuti ibadah di renungan harian ini. Kami percaya Tuhan bahwa banyak mereka yang rindu untuk dipulihkan karena kondisi kesehatan mereka yang terganggu. Tuhan, kiranya Engkau yang mengenal mereka, tanda-tanda yang Engkau akan nyatakan bagi mereka di dalam iman penyerahan mereka akan nyata. Biarlah mereka kuat, sabar, dan bahkan mereka akan selalu menantikan itu dalam doa, dalam penyerahan diri. Juga kepada saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan akan pulihkan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar kebutuhan hidup, ekonomi mereka yang terganggu, pekerjaan tidak lancar, oh Tuhan, kepadamu kami doakan, mereka kiranya tetap diberi kesabaran, keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber hidup yang akan terus memperlengkapi kecukupan. Berdoa untuk segenap anggota keluarga dari jemaat, Tuhan berkati mereka, anak-anak yang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pencarian kerja. Tuhan yang merancangkan damai sejahtera, kiranya itu bisa menjadi suatu kesaksian bagi setiap keluarga untuk melihat bahwa sungguh luar biasa karya dan pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam rumah tangga mereka, secara khusus untuk anak-anak mereka. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang bisa kami jadikan sebagai waktu menyembah Tuhan. Kiranya kami boleh diberkati lewat firman, lewat doa yang sudah kami nyatakan kepadamu. Kami akan memulai aktivitas, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, pertolongan, dan naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami jalani dalam naungan kasih dan cinta Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan saudara, bersaksilah, percayalah setiap orang yang bersandar pada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyatakan dan menyertai dengan tanda-tanda kekuasaan dan pengasihannya dalam kehidupan saudara. Untuk itu, marilah saudara-saudara menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.
Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai.